Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama M. Rizky, STB 5506, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin menjelaskan mengenai materi statistika, dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 6. Izin Bapak, ini merupakan rangkuman materi statistika dari bab 1 sampai dengan bab 6 yang udah saya rangkum. Maka dari ini saya akan menjelaskan terkait dengan dari bab 1 hingga bab 6. Dimulai dari bab 1 membahas tentang bagaimana pengertian statistika. Pengertian statistika secara etimologis, istilah statistik berasal dari bahasa Yunani status atau bahasa Inggrisnya state yang berarti negara. Pada awalnya, statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik kuantitatif, angka maupun kualitatif, bukan angka. Yang penting bukan suatu negara. Dalam bahasa Inggris, statistik merujuk pada ilmu, sedangkan statistik merujuk pada kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika adalah ilmu, sementara statistik adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Adapun jenis-jenis statistika di sini, yang pertama yang kita bahas dalam berbagai buku dan jurnal dapat dijumpai macam atau jenis statistika sesuai dengan bidang penggunaannya. Di antaranya seperti statistika ekonomi, statistika pendidikan, statistika psikologi, dan statistika pertanian. Secara garis besar pun, jenis-jenis statistika dapat digolongkan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan. Statistika dapat dibedakan menjadi statistika matematis atau kita sebut sebagai mathematical statistik dan statistika terapan atau yang disebut dengan applied statistik. Statistik matematis yaitu statistik teoritik lebih berorientasi pada pemahaman model dan penurunan konsep serta rumus-rumus statistika secara matematis dan juga teoritis. Misalnya seperti model dan penurunan konsep serta rumus-rumus dalam analisis regresi, statistik uji, galat, dan lain-lain. Sementara itu, statistik terapan lebih berorientasi pada pemahaman dan teknik statistik serta penggunaan atau terapannya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Yang kemudian yang kedua berdasarkan jumlah variabel terikat. Statistik dapat dibedakan menjadi statistika univariat dan statistika multivariat. Teknik analitis yang melibatkan hanya satu variabel terikat termasuk dalam statistika univariat. Sedangkan yang melibatkan lebih dari satu variabel terkait disebut dengan multivariat. Adapun yang ketiga berdasarkan asumsi mengenai distribusi populasi data yang dianalisis. Statistika dapat dibedakan menjadi statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik adalah statistika yang didasarkan pada model distribusi normal, sementara itu statistika non-parametrik adalah statistika dengan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi normal atau bebas distribusi. Bahkan berikut merupakan jenis-jenis statistika apabila dilihat dari tujuan analisisnya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Di mana statistika memang dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif yang dimana materinya yaitu penyajian data, kemudian ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, deret berkala, peramalan, dan sebagainya. Yang kemudian pada statistika inferensial, di mana materinya yaitu metode sampling yang akan kita bahas pada bab selanjutnya, di dari bab 4.
di bab 3 dan juga bab 4 yang kemudian teori pendugaan, probabilitas, statistik non-parametrik, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi. Yang kemudian analisis varians, uji persyaratan analisis data dan uji validitas dan reliabilitas. Yang penting, adapun pengertian dari statistika deskriptif itu sendiri adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendistribusikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Kemudian statistika inferensial atau induktif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan satu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Jadi memang metode statistika yang digunakan, metode statistika deskriptif ini yaitu eh, metode statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Contohnya seperti data sensus yang telah kita peroleh dari masyarakat, yang kemudian kita mengubahnya menjadi sebuah informasi. Kita memperoleh data dari data tersebut seperti itu. Kemudian adapun pembagian data. Di sini data merupakan suatu istilah untuk berbentuk jamak, sedangkan dantum adalah bentuk tunggal. Sementara itu, pengertian data adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal atau suatu yang diketahui yang didapat dari hasil pengamatan. Data terbagi menjadi empat. Yang pertama, data terbagi berdasarkan pada sifatnya. Kedua, data berdasarkan pada sumbernya. Dan yang ketiga, data berdasarkan pada cara memperoleh. Dan yang terakhir adalah data menurut waktunya. Di sini bisa kita lihat dalam slide. Nah, data menurut sifat, data menurut sumber, menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulannya. Data menurut sifatnya, yaitu data bisa dibagi pun menjadi dua. Yang pertama, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian data kuantitatif terbagi menjadi dua, jadi data discrete dan juga data continue. Bisa kita lihat di slide di mana data kualitatif yaitu memiliki cabang seperti memiliki contoh seperti data seperti jenis kelamin, warna kesayangan, kemudian asal suku. Kemudian pada data kuantitatif kita bisa lihat data discrete, di mana data discrete ini memiliki contoh seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, data continue. Data continue ini adalah data yang dapat berubah-ubah, seperti apa, berat badan, jarak kota, luas rumah, dan sebagainya. Karena mengingat jarak tersebut ataupun berat badan tersebut bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Berbeda dengan data discrete. Data discrete ini adalah data yang tetap, seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan sebagainya. Itu merupakan data yang tetap dan tetap ada. Berbeda dengan data kontinu yang dapat berubah-ubah, entah itu berat badan, jarak kota, dan sebagainya. Yang dimana keterangannya data kualitatif adalah data yang berupa non-angka. Nah, jadi data kualitatif berupa data yang non-angka. Yang kemudian data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Nah, di sini tadi data discrete adalah data yang didapat dari hasil menghitung. Nah, contohnya seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV yang bisa dihitung. Nah, kemudian data continue adalah data yang didapat dari hasil pengukuran, di mana data continue itu memiliki contoh seperti berat badan, jarak kota, luas rumah, dan sebagainya. Selanjutnya data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya mengacu pada sumber perolehan data ya, yakni internal dan eksternal. Data internal, data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau perusahaan seperti data tentang aktivitas perusahaan atau aktivitas sekolah. Kemudian data eksternal, data yang bersumber dari luar organisasi, perusahaan atau sekolah seperti data yang didapat dari BPJS, LIPI, BI, Diknas, Kementerian, dan lain-lain. Data menurut cara memperolehnya, yang kemudian data menurut cara memperolehnya.
Data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer memiliki arti data yang diperoleh langsung dari responden seperti wawancara langsung, wawancara tidak langsung, ataupun pengisian kuesioner. Ini merupakan salah satu cara di mana yang sering digunakan oleh para pencari data untuk mendapatkan data yang diinginkan. Ini yang mudah dilakukan seperti itu. Contohnya seperti wawancara langsung, wawancara tidak langsung, ataupun pengisian kuesioner. Yang kemudian data sekunder. Data sekunder ini ada data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data contohnya itu data dari pihak seperti BPS, Pusat Statistika, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lainnya. Adapun bisa juga dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Ya, seperti itu. Yang memang bisa kita aplikasikan dalam data memperoleh dari cara memperolehnya seperti itu. Kemudian yang keempat, data menurut waktu pengumpulannya. Berdasarkan pada waktu pengumpulannya, dapat data dibedakan menjadi data berkala. Kemudian data berkala yang memiliki arti data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contohnya data perkembangan penjualan produk selama 5 tahun. Dan data ini sering disebut data historis. Data ini sering digunakan, data berkala ini sering digunakan oleh contohnya perusahaan-perusahaan untuk melihat perkembangan perjualan produk mereka. Kemudian cross section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Contohnya hasil sensus penduduk pada 2020 menggambarkan keadaan Indonesia pada 2020 menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, dan juga yang selanjutnya adalah skala skala pengukuran. Skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif, jenis skala menentukan rumus dan uji statistika apa yang seharusnya digunakan dalam penelitian. Pada garis besarnya ada 4 macam skala yang penting untuk diketahui, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di mana skala nominal adalah angka yang berfungsi hanya untuk membedakan sebagai label atau simbol saja. Contoh seperti jenis kelamin, yang kemudian skala ordinal adalah angka yang berfungsi sebagai nominal yang menunjukkan aturan dan tingkatan. Suatu hasil pengukuran disebut berada pada level ordinal kalau angka yang berfungsi menunjukkan adanya perpanjangan atau peningkatan. Contoh juar 1, juar 2, juar 3. Artinya juar 1 lebih tinggi dari juar 2 dan juar 2 lebih tinggi dari juar 3. Contoh lain yaitu titik skala pada skala sikap, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Yang kemudian skala internal adalah angka yang selain berfungsi sebagai nominal dan ordinal juga menunjuk jarak. Ciri skala interval adalah memiliki tingkatan jarak dan memiliki nol tidak absolut. Maksudnya adalah tidak harus semuanya dimulai dari nol. Dalam skala interval tidak memiliki angka non mutlak. Contoh nilai nol dalam berhitung belum tentu menunjukkan si anak tidak bisa berhitung. Nilai 7 belum tentu mempunyai kemampuan yang sama dengan anak yang mendapat nilai 5. Contoh, adapun contohnya suhu atau temperatur naik dari 20 sampai 30. Selisihnya adalah 10. Ini menunjukkan jarak dan juga ordinal. Artinya suhu 30 lebih panas tingkatannya dari 20 derajat. Kemudian skala rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran yang di atas ditambah satu lagi, yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio ini mempunyai titik nol, sehingga pada skala ini dapat dilakukan perkalian dan pembagian. Contoh, berat badan Andi 90 kg, sedangkan Budi 60 kg. Hal ini dapat berarti
badan Andi 1,5 kali berat Budi. Angka tersebut mempunyai sifat nominal ordinal atau tingkatan dan juga interval atau jarak dan juga memiliki rasio. Nah, bisa kita lihat pada slide di mana skala pengukuran itu memiliki cabang yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat statistika itu sendiri. Yang dimana statistika adalah sebuah ilmu yang digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Di mana tujuan tersebut bergantung dari para pemakainya dalam berbagai bidang yang ada. Di antara bidang-bidang tersebut adalah ekonomi, di mana seperti manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan. Yang kemudian sosial, pendidikan, pertanian, agrobisnis, perdagangan, dan lain-lain. Menurut Anas Sujono, manfaat statistika sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh gambaran baik secara umum maupun khusus tentang suatu gejala, peristiwa, atau objek. Yang kemudian mengikuti perkembangan pasang surut mengenai gejala, keadaan dari waktu ke waktu. Kemudian melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lainnya atau tidak. Kemudian jika terdapat perbedaan, apakah perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti, meyakinkan, ataukah perbedaan itu hanya kebetulan. Kemudian mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungan dengan gejala yang lainnya. Kemudian mengetahui apakah gejala yang satu berhubungan dengan gejala lainnya, yang kemudian menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. Kemudian yang poin keenam, menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa mendatang, dan langkah konkret apa yang kemungkinan perlu dilakukan. Di sini kita bisa menyimpulkan pada poin keenam, di mana sangat betul manfaat statistika itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Kemudian langkah konkret yang kemungkinan perlu dilakukan seorang pendidik. Nah, di mana ini bisa kita lihat di mana contoh manfaat statistika itu sendiri kita bisa membandingkannya di mana jumlah pelajar yang atau jumlah penduduk atau sebagai kita ambil contoh jumlah pelajar lah di tingkat SD, SMP, SMA berbeda di 5 atau 6 tahun ke depannya karena mengingat di mana eh, di mana perkembangan dari manusia itu sendiri. Yang kemudian adapun manfaat statistika itu bergantung pada para penggunanya. Adapun manfaat statistika dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya sebagai berikut. Yang pertama, di bidang pendidikan atau bagi perguruan tinggi, data statistik digunakan untuk dasar perencanaan pendidikan, alat pengendalian kontrol dalam pelaksanaan, dan dasar evaluasi akhir. Kemudian dalam bidang ekonomi, pemanfaatan statistika dapat digunakan untuk mengetahui penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Kemudian dalam bidang agrobisnis, dalam pertanian atau perdagangan, statistika memiliki peranan penting. Statistika digunakan dalam perencanaan untuk modal awal, baik dalam pertanian, perdagangan, maupun agrobisnis. Bisnis. Kemudian bidang pemerintahan, statistika umumnya digunakan untuk membuat rencana dan ramalan. Yang kemudian yang terakhir, bidang sumber daya manusia. Statistika dapat membantu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan mengatasi perubahan-perubahan. Sekarang kita akan masuk pada bab kedua yang bertema pengumpulan data dan penyajian data. Di mana data statistik yang diharapkan adalah data yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tertentu, pengumpulan data harus baik dan mencakup seluruh unit yang menjadi objek penelitian. Mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, nilai suatu variabel,
Kemudian hasil pencatatan ini menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, data tersebut harus diolah terlebih dahulu. Yang pertama, ada tujuan pengumpulan data yaitu mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif, seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan cara pengumpulan data dapat dilakukan melalui tes atau notes. Akan tetapi, apabila data tersebut sudah ada, maka kita tidak memerlukan instrumen yaitu tes dan notes. Notes. Kemudian adapun keterangan. Yang pertama tes kemampuan, tes potensi akademik, TPA, tes IQ dan juga tes bakat. Yang selanjutnya tes hasil belajar, nilai raport, nilai ulangan, nilai indeks prestasi. Kemudian angket atau kuesioner yang diisi oleh responden yang merupakan data faktual. Dan juga wawancara terbagi dalam terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang disiapkan pilihan jawabannya bisa dilakukan secara tertulis. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara secara lisan dengan hanya mempersiapkan pertanyaan saja. Kemudian observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Adapun cara pengambilan data, berdasarkan pada banyaknya data yang diambil, dikenal dua cara pengambilan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh dari hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya, true value, atau sering disebut parameter. Misalnya hasil sensus penduduk pada 2020, sensus pertanian dan sensus industri. Masing-masing memberikan data yang sebenarnya yang berkaitan dengan sensus. Kemudian sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data yang perkiraan, estimate value. Nilai yang dihitung berdasarkan sampel disebut statistik. Kemudian pada slide selanjutnya, sampling dilakukan dengan dua cara. Cara acak ke random. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi di sini memiliki arti bahwa kita bisa memilih secara acak siapa yang akan kita wawancara atau seperti apa. Dan kemudian ada cara tidak sah. Setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang tidak sama untuk dipilih. Kemudian alat pengumpulan data. Apabila cara pengambilan data sudah ditentukan, tentu alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Kemudian alat tersebut antara lain sebagai berikut: angket atau kuesioner. Kuesioner menurut Hussein Umar, yaitu teknik suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan data pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. Yang kemudian wawancara Ari Kunto mengatakan bahwa wawancara atau interview sering juga disebut dengan kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara interview untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Yang kemudian observasi atau pengamatan langsung. Pengamatan dapat memungkinkan peneliti untuk melihat medan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Adapun penyajian data. Cara penyajian data ada dua cara. Yang pertama dengan tabel atau daftar dan juga dengan grafik atau diagram. Cara penyajian data dengan tabel itu berupa tahap dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang dilakukan yang pertama mengurutkan data dari yang kecil ke yang terbesar. Dan kemudian menentukan jumlah kelas dengan menggunakan data seperti pada slide ya, di mana di sini terlihat dari tepi bawah kemudian sampai tepi ke atas. Ini contoh diagram histogram pada slide. Dan kemudian penyajian data
data dengan grafik garis atau poligon, yaitu grafik data berupa garis yang diperoleh dari titik-titik pada bilangan yang dihubungkan. OGIF berdasarkan pada gambar dua kurva tersebut, yaitu kurva frekuensi kurang dari data frekuensi lebih dari, maka dapat menggambarkan kurva OGIF secara menyeluruh. Grafik lingkaran untuk melukis data atribut lingkaran dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat menggunakan busur derajat. Bagian-bagian data dinyatakan dalam persen. Titik pembagian dimulai dari titik tertinggi lingkaran, seperti pada slide mana data pelanggaran lalu lintas di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, di mana wilayah Jawa berjumlah 60, wilayah Sumatera jumlah 40, jumlah Kalimantan jumlah 20, dan jumlah keseluruhan 110. Sekarang kita akan masuk pada bab ketiga, yaitu ukuran pemusatan data. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata hitung untuk data yang dikelompokkan dan rata-rata hitung untuk data yang belum dikelompokkan. Kemudian under group data, yaitu rata-rata data yang belum dikelompokkan. Rumus untuk data populasi ini bisa kita lihat di slide, di mana X digunakan untuk mencari rata-rata, dan juga sigma X digunakan untuk mencari jumlah keseluruhan nilai populasi, di mana nilai N eh, memiliki arti sebagai banyaknya data dalam populasi. Adapun contoh soal 3.1, misalkan diketahui di Kota Bandar Lampung terdapat 6 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta masing-masing tercatat mempunyai banyak mahasiswa sebagai berikut: 850, 1100, 1150, 1250, 750, 900. Berapakah rata-rata banyak mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Kota Bandar Lampung? Seperti rumus yang tadi, kita hanya memasukkan data yang ada, di mana data yang ada dibagi dengan jumlah data keseluruhan, yaitu ada 6. Sehingga dibagi menjadi 6, diperoleh dalam penjumlahan 6.000 dibagi 6, maka hasil akhirnya yaitu 1.000. Jadi rata-rata banyak mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bandar Lampung berjumlah 1.000. Adapun main ungrouped data, rata-rata data yang sudah dikelompokkan. Cara untuk mencari rata-rata data yang sudah dikelompokkan atau main group data bisa kita lihat di slide, di mana adapun keterangannya X, yaitu memiliki keterangan rata-rata hitung berkelompok, dan F1 berguna mencari frekuensi masing-masing kelas. Nah, X1 nilai tengah masing-masing kelas, dan N tentunya N yaitu jumlah total pengamatan atau banyaknya data. Ini ada contoh soal di mana langkah 1 kita diarahkan mencari nilai tengah dengan cara menjumlahkan nilai interval lalu dibagi 2. Kemudian langkah kedua yaitu mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai tengah. Ketiga yaitu menjumlahkan nilai-nilai frekuensi yang sudah ada dikalikan dengan nilai tengah lalu hasilnya dibagi menjadi data. Seperti pada slide, di mana nilai fx, nilai pada ujung kanan dari slide, dari penjumlahan dari nilai frekuensi dan juga nilai tengah, sehingga didapat 135. Seperti pada eh, interval 50 sampai dengan 58, 9 dikali 54 menghasilkan 486. Seperti itu, dan juga jumlah dari frekuensi itu sendiri yaitu 60, jumlahkan nilai frekuensinya sehingga pada nilai F dikali X1 jumlah 4194, sehingga dimasukkan pada rumus jumlah nilai dari fx berkalian dari frekuensi dan juga nilai tengah
4194 dibagi 60 jumlah dari frekuensi sehingga menghasilkan 69,9 atau dibulatkan menjadi 70. Adapun pada slide ini merupakan data dari statistika, nilai statistika mahasiswa FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini kita disuruh mencari nilai mediannya. Masuk pada median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Jika kelompok data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil X sampai dengan nilai terbesar X. Ada juga yang mengatakan bahwa median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yaitu yang sama besar, median grup data, median untuk data yang sudah dikelompokkan, sama halnya dengan median data ungrouped untuk mencari median data yang sudah dikelompokkan. Langkah pertama adalah mencari letak median berada, lalu setelah itu mencari beberapa nilai mediannya. Adapun rumus untuk mencari letak median yaitu N dibagi 2, lalu mencari nilai mediannya dengan rumus MD ataupun ini disebut dengan median untuk cari TB tepi bawah kelas median dan di FMD frekuensi kelas median juga interval dan juga letak median frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Bisa kita lihat pada slide. Adapun contoh soalnya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang memiliki interval 41, 4 sampai dengan 49. Yang kemudian 50 dikurang sampai dengan 58 yang memiliki frekuensi 9. Jadi untuk mendapatkan nilai tepi kelas di mana dikurangi satu dikurangin 0,5 ya, sehingga dia dapat 40,5 dan juga pada nilai 49 ditambah di tepi atasnya ditambah oleh dengan 0,5 sehingga didapat 49,5 dan seterusnya. Contohnya juga pada nilai kita bisa lihat di kelas keempat 68 ditambah dikurangi 0,5 sehingga tepi kelasnya 67,5 dan juga pada interval nilai tertingginya 76 ditambah menjadi 0,5 sehingga didapat 76,5. Langkah awal dalam mencari letak median dengan rumus. Langkah awal adalah mencari letak median dengan rumus N dibagi 2, yaitu bergeser pada slide yang tadi. Langkah awal adalah mencari letak median dengan rumus N dibagi 2, 60 dibagi 2 menjadi 30. Nah, di sini langkah langkah 1 untuk mencari nilai tengah dengan jumlahkan nilai interval lalu dibagi menjadi 2. Yang kemudian sudah kita lakukan yaitu pada slide. Kemudian langkah kedua yaitu mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai tengah. Ketiga langkah yaitu menjumlahkan nilai-nilai frekuensi yang sudah dikalikan dengan nilai tengah lalu hasilnya dibagi banyaknya data. Seperti pada median. Ya. Kita masukkan pada rumus median. Kemudian dibagi menjadi tepi bawah kelas median. Kemudian nilai median frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian kita masukkan pada frekuensi kelas median menjumlah 14 dan juga dibagi menjadi pada nilai di interval dari kelas intervalnya berjumlah 8. Maka dari itu kita taruh
nilai 8. Sehingga didapat hasil 675,5 tambah 30 kurang 28. Kemudian dibagi 14 dikali 8 sehingga hasilnya 68,64. Adapun modus. Modus di sini didefinisikan sebagai bilangan yang paling banyak muncul atau bilangan yang frekuensi kemunculan paling besar dari suatu satuan data. Seperti halnya mean dan median, maka modus pun terbagi menjadi dua, yaitu untuk data yang belum dikelompokkan dan untuk data yang sudah dikelompokkan. Yang pertama, modus ungrouped data untuk data belum terkelompok. Ya, nilai modus adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Kemudian yang kedua modus grouped data. Langkah awal yaitu mencari letak modus dengan cara melihat kelas yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Maka dicari kelas tersebut letak modus. Setelah mengetahui letak modus, barulah kita akan mencari nilai modus dengan rumus. Nilai modus untuk data berkelompok diperoleh dengan rumus seperti berikut. Modus, maka dilamakan dengan MO, dan TB, tepi bawah kelas modus. D1. Nah, nilai yang akan kita cari yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D1 bagi D1 plus D2 dikali I interval ya. Dan contoh, adapun contoh pada slide, contoh soal 3.5 berdasarkan data contoh soal 3.2 yang kita cari tadi. Maka carilah nilai modus dari data tersebut. Langkah awal mencari modus adalah dengan melihat kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa kelas ketiga merupakan kelas yang frekuensinya paling banyak yaitu 16. Ya, nilai kelas nilai pada kelas ketiga merupakan nilai frekuensi dengan nilai banyak yang memiliki frekuensi 16 seperti pada eh, slide yang bisa kita lihat. Di mana seperti pada contoh sebelumnya didapat tipik kelas di mana jumlah tepik bawah dikurangi 0,5, kemudian pada tepi atasnya ditambah 0,5, sehingga didapat 58,5 dan juga 67,5. Jumlah dari frekuensi itu sendiri yaitu 60. Selanjutnya fokus untuk melihat kelas 3, selanjutnya fokus untuk melihat kelas ketiga saja dan masukkan data dengan rumus ya seperti pada slide yang tadi. Kita balik ya topik bawah kelas modus yang yang di mana 58,5 karena 59 dikurangi 0,5 sehingga didapat 58,5 juga ditambah dengan D1-nya 7 dikali 8 yaitu jarak interval dari 59 ke 67 sehingga didapat hasil 64,72. Sekarang kita akan membahas tentang bab 4 yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak dan pada suatu data yang sudah diurutkan. Ukuran data meliputi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil anggrope data yaitu langkah untuk mencari kuartil adalah dengan mencari di mana letak kuartilnya. Setelah itu baru mencari nilai dari kuartil tersebut. Rumus mencari letak kuartil anggrope data dilambangkan dengan Q. Ya, kuartil dilambangkan dengan Q, mana Q N plus 1 dibagi 4. Untuk data yang belum dikelompokkan, langkah awal adalah mengurutkan data tersebut dari yang terendah sampai tertinggi. Selanjutnya mencari letak kuartil berdasarkan pada rumus tersebut. Adapun contoh soal 4.1 berikut adalah data nilai matematika dari 11 orang siswa. Data dari data tersebut carilah nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, diinstruksikan kita mencari nilai kuartil data, nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Bisa kita lihat pada slide. Mencari nilai Q1, yaitu langkah pertama, mencari data yang terkecil sampai terbesar. Kemudian langkah kedua, mencari letak kuartil dengan rumus letak kuartil. Seperti pada contoh pada awal,
kuartil satu yaitu kuartil masukkan pada rumus N plus satu dibagi 4. Karena nilai Q1-nya, kenapa di sini bisa nilai 1? Karena memang yang kita cari adalah nilai Q1, sehingga dilambangkan dengan ditaruh pada slide 1. Kenapa bisa dan juga di sini 11? Karena jumlah dari nilai matematika, jumlah dari nilai data yaitu dari 11 orang siswa, sehingga apa di sini ditulis 11 dan dimasukkan pada rumus plus 1 dibagi 4, sehingga hasilnya yaitu hasil akhirnya 3. Adapun letak kuartil untuk Q1 adalah di data ketiga seperti tampilan berikut, yaitu pada nilai 48. Dan juga langkah ketiga mencari nilai Q1 yang terletak di data ketiga yaitu 48. Seperti itu. Kemudian mencari nilai Q2. Langkah pertama mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar sama seperti nilai Q1. Kemudian mencari letak kuartil dengan rumus letak kuartil sama dimasukkan pada rumus. Di sini 2 karena kita akan mencari nilai Q2. Sehingga berbeda, yang menjadi perbedaan di sini hanya nilai kuartil satu dan kuartil 2. Sehingga hasil yang didapat yaitu pada frekuensi ke-6 pada nilai 53. Yang kemudian mencari nilai Q3, langkah mengurutkan data yang dari terkecil sampai terbesar sama seperti tadi. Contoh soal nomor mencari Q1 dan Q2. Di sini perbedaan juga pada Q3. Kita memasukkan nilai 3 di sini karena kita akan mencari nilai kuartil 3. Sehingga 11 tambah 1 menjadi 12 dibagi 4 menjadi, dan juga dikali 3 menjadi 9. Hasil akhirnya pada nilai kuartil 3 yang terletak di data ke-9 yaitu 61. Kuncinya di sini adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar dapat kua, sehingga kita bisa mendapat nilai kuartil dari data tersebut. Adapun kuartil grouped data, rumus mencari nilai kuartil grouped data yaitu dilambang dengan Q sama seperti tadi. Dan tepi bawah plus selisih antara letak kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi menjadi frekuensi kuartil FQ dilambang dengan FQ dan juga dikali dengan I yang dilambang interval yang dilambangkan dengan huruf I. Adapun contoh soal 4.3 ya, yaitu berupa data tabel distribusi frekuensi dari nilai statistika pendidikan dari 60 mahasiswa di IAIN Al-Azhar Lubuk Linggau jurusan Pendidikan Agama Islam. Dari data tersebut kita disuruh mencari nilai kuartil satu, kuartil 2, dan kuartil 3. Di sini ada interval 20 sampai 29 yang memiliki frekuensi 3, frekuensi kumulatif 3. Sama yaitu nilai 30, interval 30 sampai dengan 9 yang memiliki frekuensi 6, frekuensi kumulatif atau FK-nya 9. Nah, kita masuk pada slide jawaban. Saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan jawaban dari tersebut. Langkah awal yang mencari di mana letak kuartil dengan rumus. Ya, mencari Q1. Ini menggunakan contoh soal pada 4.3. Dan Q1 1,60 dibagi 4 jadi 15. Kemudian Q2 2,60 bagi 4 menjadi 30. 1 kali 60. 60 dibagi 4 pada nilai Q1 menjadi 15. Kemudian Q2 2 kali 60 dibagi 4 menjadi 30. Dan Q3 3 kali 60 eh, dibagi 4 menjadi 40. Di mana nilai 4 nilai 60 itu sendiri yaitu jumlah
atau nilai tertinggi dari frekuensi kumulatif. Seperti yang dilihat pada tabel tersebut, setelah itu fokus untuk melihat kelas yang memuat kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Q1 terletak pada data ke-15 yang berada pada pada kelas ketiga. Q2 pada data yang ke-30 terletak di kelas keempat, dan Q3 pada data ke-45 yang terletak pada kelas kelima. Setelah itu diketahui kelas Q1, Q2, dan Q3. Kemudian kita disuruh masukkan ke dalam rumus kuartil untuk data yang dikelompokkan seperti berikut. Memang Q1 ya 3,39,5, nilai Q1 39,5, di mana nilai 40 dikurangi dengan 0,5 sehingga didapat 39,5. Kemudian hmm, seperti itu, 15 dikurangi 9 dapat nilai 12, frekuensi bernilai 12, sehingga didapat Q1-nya nilai 44, kemudian Q2-nya 57,9, dan Q3-nya 66,25. Dan kuartil 1 terletak di data ke-15, sedangkan nilainya 44. Kuartil 2 terletak di data ke-9, ke-30, sedangkan nilainya 57,9. Dan kuartil ketiga terletak di data ke-45, sedangkan nilainya 66,25. Sekarang kita akan membahas tentang desil. Tadi kuartil, sekarang desil, di mana lambang dari desil sendiri D. Jadi 9 buah titik desil yang dimaksud terletak di titik D1, D2 sampai dengan D9, di mana rumus mencari letak desil Angkor data ada pada slide D, kemudian D kecil, di mana N plus 1. Nilai N itu sendiri adalah banyaknya data, kemudian dibagi 10. Itu adalah mencari letak desil. Kemudian rumus mencari letak desilnya ada pada slide, yaitu D sama dengan TB. TB itu tepi bawah kelas. Kemudian dibagi selisih letak desil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dibagi menjadi frekuensi desil, dan dikali dengan I. Adapun contoh soal 4.5 berikut adalah data nilai 1.000 mahasiswa yang mengikuti tes masuk SPMB berdasarkan tabel berikut. Carilah nilai desil 2, desil 5, dan desil 9. Langkah yang pertama itu menentukan letak desil dengan rumus. Ya, seperti pada nilai yang kita cari D2. Ini D2, ya 2 kali 1.000. Nah, mengapa di sini 1.000? Karena jumlah dari frekuensinya 1.000. Yang kita cari adalah nilai desil 2, sehingga 2 dikali, kita masukkan pada rumus 2 kali 1.000 eh, dibagi dengan 10, sehingga didapat jumlahnya 200. Kemudian di sini kita bisa lihat kesalahan dari slide. Harusnya di sini D5, harusnya di sini D5, sehingga 5 kali 1.000 bagi 10 jadi 500. Sama seperti D9, 9 kali 1.000 dibagi 10 dan hasilnya 900. Nah, kita masukkan pada nilai frekuensi, dan juga sekarang ada pengembangan di mana kita mencari tepi bawah kelas. Ya, kemudian frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya menentukan di mana letak desil. Bisa dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Pada tabel tersebut diketahui bahwa ada D2 terletak di data ke-200, maka posisi data D2 ada di kelas 4 pada frekuensi kumulatif 297 karena data ke-200 masuk ke dalam frekuensi tersebut. Sementara itu untuk D5 terletak di data ke-500, maka posisi D5 ada di kelas 5 pada frekuensi kumulatif
532. Karena data ke 500 masuk ke dalam frekuensi tersebut, kemudian terakhir untuk D9 terletak di data ke 900. Maka posisi D9 ada di kelas 7. Bisa kita lihat di slide. Seperti ini, kelas 9. Ya. Langkah kedua yaitu mencari nilai D5, D, D2, D5, dan D9 dengan rumus berikut. D2, ya, TB dibagi S, frekuensi desil dikali dengan intervalnya. Dimasukkan pada rumus 29,5. Ini dapat dikurangi 200, ya, 200 kurang 99 bagi 198 dikali 10 sehingga didapat 34,6. D5 dimasukkan pada rumus juga seperti pada slide sebelumnya. Nah, tepi bawah kelas kenapa bisa berubah menjadi 39,5 karena merupakan tepi bawah kelas kurangi dengan 0,5 sehingga dimasukkan nilainya 500 kurang 297 dibagi 235 dikali 10 sehingga hasilnya 48,1. Dan D9 TB-nya tepi bawah dari desilnya dan dibagi S per frekuensi desil dan juga dikali interval. Masukkan 59,5 nilai tepi bawahnya. 900 kemudian 813 dikurang 113 dikali 10 sehingga didapat 67,2. Yang selanjutnya rumus mencari letak persentil adalah sebagai berikut. P sama dengan persentil juga ini nilai dan juga plus 1 bagi 100. Rumus mencari nilai persentil di mana eh, TB tepi bawah kelas ditambah dengan selisih antara letak persentil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dibagi dengan frekuensi kelas persentil yang dilambangkan dengan EV dan juga dikali dengan interval. Adapun di sini kita akan membahas contoh soal 4.7 yang di mana data umur orang seorang dosen dan karyawan di Universitas Islam Anur Lampung. Dari data tersebut, kita diarahkan mencari nilai P25, P50, dan P75. Nah, langkah awalnya P25, itu kita mencari persentil 25 dikali dengan 50, dikali dengan 50, di, kemudian dibagi 100, sehingga didapat 12,5. Sama seperti halnya 425, persentil 25, persentil 50 sama seperti persentil 25. 50 dikali 50 bagi 100 sehingga menghasilkan 25 dan nilai persentil 75. 75 kali 50 dibagi 100 sehingga didapat 37,5. Pada kelas frekuensi pun pada slide kita melihat pada kelas 1 terdapat nilai dari persentil 25 yang menjumlah 12,5. Sama pada persentil 50 juga terdapat pada kelas kedua yang intervalnya 24 sampai 31 yang memiliki frekuensi di 17 dan juga frekuensi kumulatifnya berjumlah 27. Dan juga di persentil 75 terdapat di kelas 4 di mana intervalnya 40 sampai 47, ini frekuensinya 10 dan juga frekuensi kumulatifnya 44. Setelah diketahui kelas 4 persentil 25, persentil 50, dan 75, masukkan ke dalam rumus kuartil data yang sebelumnya. Untuk data yang dikelompokkan sebagai berikut. Karena 425 dan juga 450 memiliki di kelas yang sama sehingga nilainya 23,5. Masukkan pada rumus 12,5 dikurang 10 dibagi 17 dikali 7 sehingga 25. Sama seperti persentil 50 juga seperti pada slide. Nilai kelas tepi bawah kelas 23,5 bagi 25 dibagi dikurangi 10 dibagi 17 dikali 7 ini hasilnya 30.
dan juga sama seperti persentil 75, di mana 39,5 nilai tepi bawahnya. Kemudian didapat hasil 42. Persentil 25 terletak di data ke 12,5 sedangkan nilainya 25. Persentil 50 terletak di data ke 25 sedangkan nilainya 30. Dan persentil 75 terletak di data ke 37,5 sedangkan nilainya 42. Yang selanjutnya kita akan masuk pada bab kelima yang dimana memiliki judul ukuran penyebaran data. Mari kita akan membahas definisi dari ukuran penyebaran data itu sendiri, yaitu ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai rata-rata disebut persimpangan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai distribusi, frekuensi, dan ukuran pemusatan data. Dengan demikian, maka kegiatan menganalisis data sudah setahap lebih maju, karena kita sebelumnya sudah membahas. Namun demikian, suatu hal yang harus diingat adalah kegiatan menganalisis data statistik dengan hanya mengetahui distribusi, frekuensi, dan nilai rata-rata saja dipandang belum cukup atau tajam atau teliti, sebab masih terdapat hal yang berada di luar jangkauan pengetahuan seorang peneliti, yaitu belum dapat diketahui ukuran penyebarannya atau dispersi data sebenarnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang jangkauan atau range. Adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana. Range diartikan sebagai jangkauan atau rentan nilai, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil dengan menggunakan range dalam singkat. Dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data sedang kita hadapi. Jarak atau range yaitu nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Adapun rata-rata deviasi atau mean deviation, di mana rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitung. Untuk rata-rata deviasi dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dan rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Seperti pada slide yang kita lihat, untuk mencari ungrouped data dan juga grouped data, di mana ya MD itu disingkat dengan mean deviation, sehingga di sini disebut dengan dilambangkan dengan MD. Kemudian sigma seperti pada data di mana keterangan X yaitu rata-rata hitung, F dilambangkan dengan frekuensi, X yaitu untuk data ungrouped, X adalah nilai dari data tersebut, sedangkan untuk data berkelompok yaitu grup atau dilambangkan dengan XI adalah nilai tengah masing-masing kelas, dan N jumlah total pengamatan atau banyaknya data. Kemudian contoh soal, kita membahas salah satu contoh soal yang ada di slide. Misalkan dua orang lulusan program magister dari Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Depok, Al-Karimah bernama Mas Duki dan Syahrudin memperoleh 7 nilai yang diujikan pada semester akhir. Ya, pada seperti dari data tersebut bisa dicari nilai-nilai rata-rata deviasi. Dan adapun jawabannya, langkah awal dari mencari nilai rata-rata deviasi adalah dengan mencari nilai rata-rata hitung atau mean dari data tersebut, yaitu dengan menjumlah semua data lalu dibagi dengan banyaknya data. Ya, di sini banyaknya data kan 7, sehingga dibagi yaitu 73, 78, 60, 70, 62, 80, dan 67. Ya, dibagi menjadi 7 karena banyaknya data. Kemudian langkah berikutnya adalah mengurangi nilai X dengan nilai rata-rata. Selanjutnya menghilangkan nilai minus dengan tanda mutlak. Dan selanjutnya langkah terakhir ada membagi hasil. Seperti pada slide, dimasukkan pada rumus nilai 42.
Apabila kita melihat dari rata-rata nilai rata-rata hitung yang sama, yaitu 70, maka didapat bahwa kualitas nilai mereka sama. Akan tetapi apabila dari data kedua tersebut dicari rata-rata deviasinya, walaupun nilai meannya sama, namun penyebaran nilainya berbeda. Nilai rata-rata deviasi untuk Mas Duki yaitu 6, sedangkan Syahrudin 1,7. Karena median dari Syahrudin lebih kecil daripada Mas Duki. Dengan dapat kita interpretasikan nilai hasil studi Syarudin sifatnya lebih homogen daripada nilai studi yang dicapai oleh Mas Duki. Adapun contoh soal selanjutnya berikut data tinggi dari 50 mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan FITK UIN Jakarta. Nah, adapun penjelasannya di sini ya tersebut adalah mahasiswa MP yang dikelompokkan karena memiliki interval frekuensi lebih dari satu. Jadi rumus yang dirumuskan adalah untuk data kelompok. Untuk mencari mediannya, ulangi dari untuk mencari mean deviation. Masuk ke pangkat sigma F, pilih X1, X bagi N. Nah, mendapat. Nah, pada rumus, di mana frekuensinya dikali 16,5 didapat 1993 F, frekuensi dikali dengan XI yang didapat hasil tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa didapat nilai 11,52 ini. Di mana, ya, seperti pada rumus, nilai 165,5 ya, dikurang dengan nilai pada eh, rata-rata mean deviation ada pada nilai A ini, yaitu 107,2, sehingga didapat 11,52 ya, sama nilai X satunya pun seperti itu, min 7,52, karena nilai dari 169,5 ini dikurangi dengan 177,02 sehingga dapat hasil minus 7,5. Nah, pada slide selanjutnya, ya, pada kolom selanjutnya, ya diubah dari nilai minus ke plus. Diubah ya, sehingga masuk pada kolom selanjutnya nilai frekuensi 6 ini dikali dengan 11,08 sehingga didapat hasil 69,12 sama dengan frekuensi 7 kali dengan eh, nilai di kolom 7,58 sehingga didapat 52,64 sehingga hasilnya itu 2999,84. Ya. Aku mencari nilai rata-rata hitung ya, ya, untuk mencari nilai X1 tadi, X sigma. Ya, selanjutnya adalah mengurangkan nilai X dengan nilai rata-rata X. Adapun nilai X didapat dari menjumlahkan interval dan membaginya menjadi dua. Ya, nah di sini nilai akhirnya itu deviation membagi hasil dengan banyaknya data atau N. D dibagi sigma F, X1 X dibagi N, di mana dua nilai yang akhir tadi 299,84 dibagi dengan 50 jumlah frekuensinya, sehingga didapat 59,5,99. Sekarang variansi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai-nilai ratanya. Varians adalah rata-rata hitung, deviasi, atau selisih kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Variansi, varians dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dan rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Seperti pada rumus ya, microbit data, variasi, varians populasi, varians sampel,
dan data grup data yang memiliki keterangan X dan Y. Rata-rata hitung frekuensi dan data untuk Microbit grup X adalah nilai dari data tersebut, sedangkan untuk data berkelompok, grup X adalah nilai tengah masing-masing kelas, dan yang dilambangkan dengan jumlah total pengamatan atau banyaknya data. Nah, di sini ada contoh soal 53. Juga ada data sampel dari nilai ujian statistika pendidikan 7 orang mahasiswa yang mengulang di semester pendek Fakultas Pendidikan Muhammadiyah Tangerang. Kita disuruh mencari dari data tersebut, cari variansnya. Kita disuruh mencari varians dengan data yang ada, dengan data sampel, dengan sampel yang belum dikelompokkan. Adapun contohnya, yaitu tahap pencari nilai varians. Langkah awal adalah mencari nilai rata-rata data tersebut dengan cara menjumlahkan data yang ada lalu dibagi dengan banyaknya data. Ya, seperti tadi jumlah keseluruhan data dibagi dengan 7 karena jumlahnya ada 7 data. Sehingga didapat 5 penjumlahan dari nilainya 512 dibagi dengan 7 banyaknya data, kemudian didapat 73,14. Selanjutnya adalah mengurangkan nilai X dengan nilai rata-rata X sigma seperti pada kolom tersebut, menguadratkan nilai. Ya. Nah, seperti jawabannya, saya bisa bahas. Nah, 80 kurang 7,73,14 dapat 6,86 dikuadratkan ya nilai X-nya jadi 47,02 sama seperti nilai 75, 77, 65, 85, 60 dan juga 70. Sehingga kita masukkan langkah terakhir mencari variansnya, nah, dimasukkan pada rumus seperti pada rumus sebelumnya, masukkan pada grup data sehingga didapat hasil 75,81. Mudah sekali teman-teman karena memang udah ada jawaban dari data tersebut. Jumlah udah mencakup pada jawaban sehingga kita di sini hanya menjelaskan mengenai apa yang ada pada slide. Semoga kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mencari nilai variance, mean deviation dan sebagainya. Sama seperti adapun kita akan membahas lagi tentang contoh soal di sini. Kita disuruh menggunakan data sebelumnya. Data pada contoh soal 5 adalah mencari variance. Dari data tersebut merupakan data sampel yang dikelompokkan. Nah, di sini kita menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai tersebut. Sama seperti yang tadi, ya, di mana jumlah frekuensinya yaitu 50, frekuensi dikali dengan XI yaitu 6 kali 1 6,5 didapat. Ya, seperti data yang kita dapat sebelumnya kan tadi. Sehingga ini dikuadratkan saat ini hanya yang ditambahkan yaitu kuadratnya tadi. Karena nilai X-nya udah didapat, kemudian dikali 2. Sehingga didapat hal tersebut dari contoh soal sebelumnya. Nah, kemudian tahap mencari varian. Saya mencari nilai rata-rata itu dengan rumus mean data yang dikelompokkan. Itu X sigma, X F1 dikali X1 dibagi dengan nilai dan didapat nilai dari frekuensinya. Didapat 8.851 dibagi dengan 50 sehingga didapat 177,02. Selanjutnya mengurangi nilai X dengan nilai rata-rata X sigma. Nah, adapun nilai XI dapat dari menjumlahkan interval dan membagi menjadi 2 dan mengkuadratkan hasil XI dikurangi X sigma seperti pada kolom ke-6 tersebut. Kemudian mengalihkan dengan nilai frekuensi hasil dari data yang telah dikuadratkan seperti tertera pada kolom terakhir. Dan langkah terakhir memasukkan sesuai dengan rumus yang ada pada slide. Seperti ini dari jumlah dari yang telah kita kuadratkan tadi dibagi dengan nilai frekuensinya 50
kurangi dengan satu, itu pada udah tertera pada rumus, kemudian didapat hasil 53,97. Kemudian di sini standar deviasi atau simpangan baku. Sama halnya dengan varians, maka standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan penyimpangan atau deviasi, menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok atau lebih apabila standar deviasinya kecil. Hal tersebut menunjukkan nilai sampel dan populasi berkumpul atau mengkelompok di sekitar nilai rata-ratanya. Nilainya hampir sama dengan nilai rata-ratanya, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap anggota sampel atau populasi memiliki kesamaan atau homogen. Sebaliknya, apabila nilai standar deviasi besar, penyebaran dan nilai standar deviasinya yang menunjukkan adanya perbedaan yang jauh dengan nilai rata-ratanya. Oleh karena itu, standar deviasi yang besar biasanya dianggap kurang baik daripada standar deviasi yang rendah. Rumusnya sebagai berikut. Yang bisa kita contoh data pada data contoh soal 5.4, carilah data deviasinya. Ya, kita bahas sebelumnya pada saat sebelumnya. Ya, ini dia soal 5.4. Yang, yang memiliki kesalahan di sini yaitu nilai hasil akhirnya ini berbeda dengan nilai pada hasil 5.4. Ini merupakan kesalahan dari memang dari buku. Ya, bisa kita perbaiki. Ini merupakan bab kelima. Kita akan beralih ke bab 6, di mana yang membahas tentang populasi dan sampling. Adapun pengertian populasi, populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika seseorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitiannya, penelitian itu merupakan penelitian populasi. Pengkelompokan populasi, yaitu populasi terhingga. Itu ukuran populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung. Misalnya populasi guru di suatu sekolah. Kemudian populasi terhingga yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung. Misalnya populasi orang yang menyukai musik gambus atau pop. Nah, di sini populasi terhingga ini yaitu populasi yang bisa masih bisa dihitung. Contohnya seperti jumlah taruna yang ada di Taruna Poltekpin, Taruna tingkat satu, tingkat 2 dan tingkat 3 dan juga tingkat 4 yang sedang melaksanakan eh, yang di sedang berada di PT. Seperti itu yang bisa kita hitung. Namun pada populasi terhingga ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. Ya, karena memang populasi orangnya menyukainya banyak. Adapun populasi juga dibagi menjadi dua, yaitu populasi teoritis, yaitu sejumlah populasi yang batasannya lebih ditetapkan secara kualitatif, seperti populasi guru yang ditetapkan berusia 26 tahun sampai 48 tahun, pendidikannya S1 dan lain sebagainya. Kemudian populasi yang tersedia yaitu jumlah populasi yang syarat kuantitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan tepat. Contohnya sebanyak 300 guru atau pendidik di Kota Bandar Lampung terdiri atas guru yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan populasi teori teoritis yang telah ditetapkan. Sini adapun untuk metode penarikan sampling. Sampling merupakan, ya, sebelum yang kita jelaskan pada bab satu tadi ada yang namanya metode sampling. Metode sampling di sini merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sampling is the process of selection of observation
yaitu di mana arti sampling adalah sebuah proses seleksi dari observasi. Proses seleksi yang dimaksud di sini adalah proses untuk mendapatkan sampel. Proses yang digunakan untuk mendapatkan sampel bisa juga disebut dengan metode penarikan sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampling yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, di sini ada tujuan sampling. Populasi terlalu banyak atau jangkauannya terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kemudian keterbatasan peneliti dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampling. Nah, kemudian langkah pengambilan sampling mendefinisikan populasi yang akan diamati, kemudian menentukan kerangka sampling dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, kemudian menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, dan melakukan pengambilan sampling, pengumpulan data. Masalahnya, masalah yang dihadapi dalam sampling. Nah, ternyata sampling juga memiliki masalah. Untuk pertama, bagaimana proses pengambilan sampling, dan juga kemudian berapa banyak unit analisis yang diambil. Cara pengambilannya sampling bermacam-macam tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, metode pengambilan sampling terdiri dari dua kelas besar sebagai berikut. Yang pertama, probability sampling, yaitu yang kita sebut tadi random sampling. Nah, itu digunakan dengan random. Yang kemudian non probability sampling, yaitu non-random sample. Kedua jenis tersebut terdiri atas pengambilan secara acak dan pengambilan sampling tidak acak seperti pada gambar 6.3 ya. Probability sampling merupakan metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Ya, sama. Contoh, kita mengambil apa ya, jumlah taruna yang berbadan overweight. Nah, itu bisa kita lihat di probability sampling. Nah, metode ini untuk mencari sampel. Cara bisa juga secara acak ya. Kita memilih kenapa dia bisa overweight ataupun underweight seperti itu. Nah, di sini probability sampling, pengambilan data secara acak udah kita bahas. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota memiliki kesempatan ya. Kemudian berbeda dengan eh, simple random sampling, ya, di mana teknik penarikan sampai menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Nah, ini menggunakan simple random sampling. Kemudian sampling sistematis adalah metode sampling probabilitas di mana elemen dipilih dari populasi target dengan memilih titik awal acak dan memiliki anggota lain setelah interval sampling tetap. Interval pengambilan sampling dihitung dengan membagi seluruh ukuran populasi dengan ukuran sampling yang diinginkan. Nah, di sini kekurangan sampling sistematis dan keuntungan sampling sistematis yang akan dibahas. Yang pertama, kekurangannya dulu ya, di mana sampling sistematis hanya dapat diterapkan jika daftar populasi lengkap tersedia. Dan jika ada pola periodik dalam data aset, sampel akan bias. Kemudian jika peserta studi menyimpulkan interval sampling, ini dapat bias populasi karena non peserta akan berbeda dari peserta penelitian. Kemudian keuntungan sampling sistematis ketika dilakukan dengan benar, metode ini akan mendekati hasil sampling acak sederhana. Kemudian sampling sistematis adalah biaya dan waktunya efisien. Ini merupakan aspek penting dari sampling sistematis yang membuatnya dapat diterapkan dalam banyak situasi. Nah, selanjutnya sampling sistematis secara efektif cocok dalam pengumpulan data dari kasus-kasus penyebaran secara geografis yang tidak memerlukan kontak tatap muka. Langkah untuk membentuk sampel menggunakan teknik sampling secara sistematis. Pertama, penelitian yang bertanggung jawab harus mencari ukuran yang ideal dari sampel, yaitu berapa banyak orang dari seluruh populasi untuk memilih menjadi bagian dari sampel. Yang kemudian kunci hasil yang tepat. Masuk akal dalam praktis adalah ukuran sampel yang lebih besar.
Kemudian setelah jumlah ukuran sampel diputuskan, sebuah nomor harus ditetapkan untuk masing-masing dan setiap anggota sampel. Dan yang terakhir yaitu interval dari sampel ini perlu diputuskan yang akan menjadi jarak standar antar elemen. Sampling acak berstrata, stratified random sampling. Sampling acak berstrata adalah suatu populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata, yang sampling dipilih dari masing-masing strata yang disebut stratum. Metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampling berdasarkan tingkat tertentu. Misalnya penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Nah, selanjutnya pengambilan sampling acak berdasarkan area. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Populasi dibagi menjadi cluster-cluster atau kelompok menggunakan batas geografis atau batas-batas lainnya. Kemudian dipilih cluster secara acak dan sampling dikumulasi secara acak pula dari tiap-tiap cluster. Teknik pengambilan sampling acak bertingkat multi-stage sampling yang memiliki keuntungan biaya dan kecepatan yang survei dapat dilakukan. Kemudian untuk menentukan sampling survei, kemudian biasanya lebih akurat daripada cluster sampling untuk ukuran sampling yang sama. Nah, kekurangannya di sini tidak seakurat SRS, Simple Random Sampling yang kita bahas sebelumnya, jika sampling memiliki ukuran yang sama. Kemudian penggunaan lebih sulit untuk dilakukan. Asalnya non-probability sampling adalah teknik penanganan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampling. Nah, kemudian purposive sampling adalah penarikan sampling dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampling. Kriteria pemilihan sampling terbagi menjadi kriteria inklusif dan eksklusif. Kriteria inklusif merupakan kriteria sampling yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sementara itu, kriteria inklusif merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusif harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Nah, di sini ada pun accidental sampling, di mana pada metode penentuan sampling tanpa sengaja accidental ini, peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Peneliti ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang samplingnya sulit didapat. Contohnya penggunaan metode ini peneliti ingin meneliti tentang penyakit Stephen-Jackson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Nah, ini biasanya digunakan oleh banyak peneliti-peneliti, ah, peneliti-peneliti untuk melihat bagaimana suatu keadaan yang betul-betul ditemuinya pada saat itu dan tidak disengaja ya. Nah, ini adapun quota sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampling pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu kuota. Dengan ciri-ciri tertentu sebuah contoh jamaah haji yang berangkat ke tanah